Jadi kalau saya bilang pada kalian bahwa Steve Jobs adalah penciptanya Gorilla Glass, kira-kira kalian percaya nggak? Tentunya banyak dari kalian yang pasti nggak akan percaya ya. Tapi sebetulnya itu adalah salah satu fakta yang terjadi loh. Seperti apa ceritanya? Simak kosa fakta berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kosa Fakta bersama dengan saya Adi Wijaya. Di video kali ini saya akan ngebahas mengenai kisah di balik Gorilla Glass. Ya, produk yang sangat melegenda ini yang sekarang dipakai di hampir semua smartphone, produk yang sudah nggak ada lawannya ya mungkin. Corning Gorilla Glass itu dipakai di hampir semua merek smartphone mulai dari yang murah sampai yang paling mahal karena ketahanan dan keawetannya yang luar biasa. Namun yang menarik kisahnya di balik semua ini adalah ada seorang sosok Steve Jobs di balik semuanya ini. Nah, tapi yang saya mau bahas sekarang bukan kesuksesan Steve Jobs karena yang kalian sudah banyak dengar mungkin karena inovasinya, karena kreativitasnya, karena kenyelehannya mungkin, tapi justru ini karena kerendahan hati Steve Jobs untuk meminta tolong. Ya, benar sekali, meminta tolong. Kayaknya sangat aneh sekali ya. Steve Jobs meminta tolong, kira-kira seperti apa? Ini menarik sekali. Oke, jadi begini ceritanya. Steve Jobs adalah salah seorang tokoh bisnis yang terkenal, teknologi perusahaan Apple yang dimotori oleh Steve Jobs ini tentunya orang sudah tahu ya, Steve Jobs dikenal karena inovasinya. Tetapi sebetulnya Steve Jobs pernah bilang ketika diwawancarai oleh Inc. Magazine, INC, itu bahwa salah satu yang membuat dia sukses nggak cuma karena dia inovatif, tapi karena dia punya kerendahan hati untuk dia berani meminta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari saat Steve Jobs berusia 12 tahun, dia pernah meminta tolong kepada Bill Hewlett. Bill Hewlett adalah bos daripada perusahaan HP. Dia meminta tolong untuk meminta sisa-sisa spare part daripada komputer HP saat itu untuk Steve Jobs gunakan untuk membuat frekuensi counter atau alat untuk menghitung. Nah, tentunya Bill Hewlett sangat merasa konyol dan tertawa karena Steve Jobs yang masih kecil ini cukup lucu menurutnya saat itu, dan dia tentu memberikannya kepada Steve Jobs dan bahkan menawari Steve Jobs untuk kerja magang di perusahaan HP miliknya saat itu. Dan Steve Jobs tentu mengambil penawaran itu dan Steve Jobs sangat beruntung dia merasa. Nah, eh, kisahnya berlanjut ketika iPhone yang pertama sudah di-launching oleh Apple. Nah, iPhone yang pertama sudah cukup sukses memang ketika awal di launching, namun Steve Jobs sangat tidak puas dengan kaca yang terpasang pada iPhone tersebut. Iya, karena kenapa? iPhone pada saat itu bukan memakai kaca yang kuat seperti sekarang, tetapi menggunakan hard coated plastik. Itu adalah plastik yang dilapisi dengan lapisan yang cukup keras, tetapi permasalahannya adalah sangat mudah terkena scratch, baret-baret, ketika dikantongin ataupun terkena benda lain itu sangat mudah terkena goresan, sehingga Steve Jobs merasa risih. Anda tahu semua karena Steve Jobs adalah orang yang sangat idealis. Nah, saat itu sebetulnya Steve Jobs sangat mampu untuk mengerahkan segenap sumber dayanya yang dia punya di Apple, karena Apple saat itu sudah cukup besar, dia punya segala sumber daya uang maupun sumber daya manusia untuk mengembangkan produk kaca lapisan handphone yang mungkin menjadi pertama kali yang tahan scratch, tahan banting, dan tahan pecah. Tapi ternyata Steve Jobs tidak melakukannya. Justru ia memilih hal yang paling sederhana, yaitu apa? Mengambil teleponnya dan menelpon seorang temannya untuk meminta bantuan. Iya, temannya bernama Wendell Weeks. Dia adalah seorang CEO dari perusahaan Corning Glass. Nah, saat itu Steve Jobs mulai menjelaskan kebutuhan kaca yang dia inginkan dan dia idamkan untuk produk Apple miliknya. Nah, disinilah Weeks dan timnya mulai menciptakan suatu produk yang sangat legendaris yang kita kenal, yaitu Corning Gorilla Glass. Ketika Walter Isaacson, seorang biografer daripada Steve Jobs, ketika Steve Jobs sudah mungkin nggak ada, dia berkunjung ke kantor Weeks ya, Wendell Weeks. Di sana ternyata di kantor Wendell tergantung sebuah surat yang ditulis oleh Steve Jobs kepada Wendell. Dan surat itu berbunyi seperti ini. We couldn't have done it without you. Kita tidak mungkin bisa melakukannya tanpa kamu. Jadi Wendell Weeks ini sangat terharu, bahkan terhormat ketika Steve Jobs memberikan surat yang berisi permintaan tolong
untuk meminta dibikinkan suatu produk kaca untuk produk Steve Jobs, yaitu iPhone. Jadi hal inilah yang memotivasi Wendell untuk bekerja lebih keras, untuk memotivasi timnya membuat produk yang sampai sekarang menjadi juara di kelasnya. Oke, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Nah, tentunya Steve Jobs pun mengatakan bahwa bukanlah inovasi saja yang kita perlukan untuk menjadi sukses, tapi salah satu yang lebih penting juga dan mungkin gak kalah penting adalah berani untuk meminta tolong. Ada suatu peribahasa dalam bahasa Indonesia yang udah lama kita kenal bahwa malu bertanya adalah sesat di jalan. Sama halnya seperti kita menjalankan sebuah bisnis. Ketika kita tidak mau meminta tolong atau kita enggan untuk meminta tolong, bisnis kita akan terhambat jalannya. Jadi kita ketika memiliki suatu bisnis, jangan lupa banyak teman-teman di sekeliling kita yang sebenarnya sudah lebih expert daripada kita dan kita nggak ada salahnya untuk meminta tolong kepada mereka. Bahkan kata Steve Jobs, ketika kita meminta tolong kepada seseorang, itu kita berarti memberikan orang tersebut kesempatan untuk membantu membuat perubahan bersama-sama dengan kita yang positif tentunya. Yang kedua, jika dilakukan dengan tepat, permintaan tolong ini juga bisa memberikan respect atau honor kepada orang yang dimintain tolong karena kita memberikan trust kita kepada mereka dan kita mengakui bahwa mereka punya keahlian di bidang tersebut. Karena tidak mungkin seorang yang hebat sekali bisa melakukan semuanya atau a do-it-all man. Kebanyakan dari kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk mencapai kesuksesan tersebut. Demikian Kosa Fakta kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Keep learning.